Oke ya, ini baru saya record, nanti ini akan menjadi video pembelajaran kita di, minggu yang ke-11 ini ya. Nanti saya akan, posting dan saya akan share ke linknya ke Anda semua. Baik, di minggu yang lalu Anda sudah mencoba apa itu SWOT ya. Jadi kalau kita lihat, SWOT itu kan mengurutkan ya, mengurutkan, record. Nah, di minggu lalu dalam contohnya kalau Anda ulang ya, ulang kemudian Anda coba itu otomatis jalan. Ya, sudah langsung ter-sort. Kemudian saya juga sudah sampaikan bagaimana kalau yang tadinya men-sort-nya secara ascending, kemudian Anda bisa ganti secara descending, tinggal mengganti lambang tanda apa, lebih dari menjadi tanda kurang dari ya. Oke, ini yang sudah mengumpulkan mungkin udah nyoba nih ya, ini ada Hafiz, ya saya sapa dulu. Hafiz udah nyoba Hafiz ya? Saya belum buka, ininya Hafiz, tapi saya udah lihat postingan tugasnya udah masuk, barangkali sudah dicoba ya Fitz ya? Yang kemarin Sudah, Pak. sudah ya? Oke, terima kasih Fitz ya sudah dicoba. Ya itu harus dicoba ya, harus dicoba. Ini ada yang satu yang sudah masuk, saya yakin pasti udah posting tugasnya pasti sudah dicoba gitu. Jadi silakan tinggal dicoba karena, gini ya, yang namanya sorting itu kalau Anda lihat di buku-buku algoritma ya itu-itu juga gitu ya, logikanya nggak akan jauh dari situ, sama lah. Hanya kan penerapannya kita menggunakan Python ya. Jadi kalau menggunakan Python, contohnya di Google juga banyak sekali lah ya, Anda tinggal cari ya sort menggunakan Python, bubble, selection, insertion, dan sebagainya pasti ada muncul di sana. Jadi itu sebetulnya adalah implementasi dari list. Jadi karena Anda sudah pelajari listnya, array-nya, nah implementasinya apa sih sebetulnya kan bisa ngisi gitu ya, lalu Anda bisa ngedit, Anda bisa ngapus, ya itu bagian dari fondasi struktur data sebetulnya. Kemudian dilanjutkan dengan Anda melakukan proses sortir. Ya, kita menggunakan beberapa algoritma yang memang sebetulnya di awal-awal juga sudah dijelaskan ya, lagi kita belajar algoritma bagaimana ada tukar bejana dan sebagainya kan. Ya, jadi Anda perlu ruang kosong untuk memindahkan cairan A dari A ke B, B ke A ya. Kita perlu ruang kosong, sebetulnya itu teknik swapping yang digunakan dalam sort. Jadi ke dalam sort itu diimplementasikan sebetulnya ya. Jadi kalau Anda masih ingat di materi-materi dahulu, di algoritma yang dulu, ya sebetulnya isinya ini sekarang, ya yang sekarang kita lakukan. Baik, yang belum mencoba kemarin di minggu 10 silahkan dicoba ya. Silakan dicoba, kemudian mulai dibuat analisa ya, catatan-catatan Anda di setiap minggu, mulai minggu 8 ya. Saudara mulai minggu 8 nih, minggu 8, minggu 9, minggu 10, berarti udah jalan 3 minggu ya. Itu sebagai laporan praktek Anda, nanti dikumpulkan di minggu yang ke-14. Jadi 3 minggu lagi ya, jadi minggu 8 tolong dibuat, kan kemarin kita ngulang tentang apa? Tentang list gitu ya, kemudian minggu ke-9 ya, operasional list-nya sudah dicoba, lalu minggu yang lalu, minggu ke-10 adalah bubble sort, kemudian minggu ini adalah selection sort. Ya, sedikit berbeda, tapi ya tentunya tujuannya sama, yaitu melakukan proses sorting ya, mensortir. Jadi saya ulangi lagi ya, minggu ke-8, minggu ke-9, minggu ke-10, dan minggu ini berarti udah jalan 4 minggu nih. Ya, minggu yang ke-11. Kan kita ujung-ujungnya di minggu yang ke-14. Nanti mungkin praktikumnya sampai di minggu yang ke-13 yang Anda coba ya. Nanti setelah itu silakan dibuat laporan praktikumnya. Yang minggu 1 sampai minggu 7 nggak perlu ya. Ini yang saya pengen lihat yang minggu 8 sampai minggu yang ke-13. Tolong dibuat laporannya per orang mandiri. Ya, nanti dikumpulkan di minggu yang ke-14 gitu. Jadi di minggu 14 nanti saya bikin penugasan tuh. Nah, Anda mengumpulkan di situ tugas akhirnya, tugas besarnya ya. Tapi di setiap minggu tolong kalau memang Anda sudah buat tugasnya dipostingkan saja di pengelolaan upload tugas Anda supaya itu akan mengakumulasi nilai tugasnya. Ya, jadi saya akan terus memantau tuh tugas-tugas yang masuk, tugas-tugas yang dikumpulkan tuh pasti akan direkap sama saya ya. Berapa tugas yang masuk, tugasnya bagaimana, dan sebagainya, nggak usah khawatir. Yang mengumpulkan tugas nggak usah khawatir ya, itu ada nilai kredit bagi Anda dari tugas-tugas
mingguan, itu namanya tugas mingguan. Sekalipun tugasnya tidak diposting dalam postingan tugas, ya, tapi kalau Anda, memasukkan itu akan tetap terekam di sistem. Jadi saya nanti tinggal ngerekap saja. Ya, kira-kira seperti itu. Baik, di minggu yang ini, minggu yang sekarang kita akan coba tentang sorting yang kedua ya. Jadi kalau minggu yang lalu silakan tinggal dipelajari algoritmanya. Nah, minggu yang sekarang kita akan coba melihat tentang apa itu selection sort. Jadi selection sort itu dipakai, untuk apa namanya, melakukan proses yang namanya pengurutan gitu ya, pengurutan. Saya view-kan dulu supaya lebih besar, oke, pengurutan dengan melakukan pemilihan. Ya, jadi kalau kita melihat kalau bubble sort masih ingat ya, bubble sort ya. Bubble sort itu Anda cari membandingkan indeks yang posisi data pertama, kalau kita mulai dari indeks ke 0 katakanlah ya, indeks ke 0 dibandingkan dengan indeks ke 1 kan. Tinggal Anda mau mengurutkannya mau, ascending atau descending kan. Kalau pengen mengurutkannya secara ascending berarti dicek apakah data pertama lebih dari data kedua. Kalau data pertama lebih dari data kedua, maka data keduanya harus dipindahkan ke sebelah kiri. Data pertamanya menempati data kedua, nggak langsung ada di ujung. Karena kita belum tahu data ketiga, data keempat, dan seterusnya. Ya, sedemikian terus sampai akhirnya menjadi proses dalam list itu data yang sudah terurut. Kalau kita ingin membandingkannya atau ingin mengurutkannya dari yang terbesar lebih dulu, ya maka lambangnya tinggal diganti. Ya, kurang dari, apakah data pertama kurang dari data yang kedua? Kalau ya, berarti dia tukar ke sebelah kanan. Karena untuk mencari data yang terkecilnya nantinya harus di sebelah kanan, kira-kira seperti itu. Ini hal yang sama juga sebetulnya terjadi dalam proses sort yang namanya selection sort. Ya, jadi mencari elemen paling kecil dari list. Jadi perbedaan yang sangat signifikan kalau yang bubble sort ya itu dia nggak akan nyari data, pokoknya dia membandingkan selalu data pertama di elemen pertama dengan elemen yang kedua, gitu ya. Nanti seterusnya sampai habis. Nanti baru yang data kedua dibandingkan dan seterusnya ya. Jadi prosesnya memang lebih lama dibandingkan dengan selection sort, tapi itu adalah algoritma yang paling mudah untuk dipahami oleh kita. Nah, sedangkan selection sort ini adalah metode algoritma yang dia akan mencari dulu ya elemen yang paling kecil dari list. Kalau Anda pengen mengurutkannya secara descending. Secara ascending. Kalau Anda pengen mengurutkannya secara descending, berarti kita mencari elemen yang paling besar. Gitu ya. Jadi kalau ini kan sifatnya mengurutkan urut naik. Ya, ascending, urut naik. Artinya kita akan mengurutkan dari yang paling kecil. Nah, konsepnya adalah mencari elemen ya, elemen yang nilainya paling kecil. Bukan elemen pertama ya, elemen yang isinya, yang datanya paling kecil. Betul ya? Nah, kalau konsepnya yang tadi sudah saya singgung, konsepnya sama. Ya, konsepnya sama adalah apa? Membandingkan dan menukar gitu ya. Membandingkan dan menukar. Nah, membandingkan dan menukar ini adalah proses yang selalu terjadi di dalam sort. Ya, dalam sort pasti terjadi proses yang namanya membandingkan dan menukar. Tetapi dalam selection sort, dia akan cari indeks dengan elemen paling kecil. Kalau udah ketemu, ya, udah ya, ditempatkan di posisi pertama gitu. Jadi dia nyari dulu mana indeks yang nilainya paling kecil. Kalau udah ketemu langsung dipindahkan ke indeks yang pertama. Ya. Jadi proses data yang pertama ditempatkan di elemen yang ke 0 yang pertama itu udah pasti data yang paling kecil. Beda dengan bubble ya. Kalau bubble kan gini, bandingkan data pertama ke data kedua. Kalau data pertamanya lebih kecil dari data kedua, ya nggak dipindahkan. Tapi kalau data keduanya lebih kecil, data keduanya dulu yang dipindahkan. Padahal mungkin saja di data ketiga, data keempat, dan seterusnya ada nilai yang lebih kecil lagi. Ya, jadi prosesnya lama, sedangkan di dalam selection sort dia nyari dulu mana nih yang nilainya paling kecil. Kalau udah ketemu langsung ditempatkan di indeks pertama. Ya, terus dilakukan sampai tidak ada lagi elemen yang bisa ditukar. Gitu ya, kira-kira itu apa namanya?
konsepnya dulu, ya, konsepnya saya jelaskan dulu. Jadi tadi ya, nyari dulu elemen mana yang paling kecil nilainya, kemudian dipindahkan, ya, ke posisi paling awal, ya, ke indeks pertama, ya, istilahnya gitu ya. Oke, kemudian di dalam apa namanya, di dalam, eee, prakteknya bahwa selection sort ini merupakan, metode yang populer digunakan, ya. Kalau bubble sort, sorry ya, ini dalam rekod keduanya saya belum saya lihat ya. Oke ya, nah ini tadi selection sort, kemudian ini ada contoh codingnya. Kita lihat contoh codingnya dulu. Apa bedanya dengan yang Anda sudah lihat di yang Anda sudah lihat di bubble sort ya? Itu bedanya di mana bedanya? Barangkali masih masih ingat atau bisa buka apa namanya, bubble sort-nya ya. Kalau kita lihat tetap ada for ya. Oke, jadi ini kalau kita lihat begini ya, nanti ada penjelasannya. Pertama, kita akan coba, eee, try satu-satu ya. N itu akan bernilai apa? Angka yang merupakan panjang dari apa nih, R gitu ya. R-nya apa sih R-nya? Ya R-nya itu adalah, function ya, definition. Jadi selection sort array ya, ini nama saja sebetulnya. Lalu N-nya sama dengan len dari R, ngerti ya? Jadi nanti kalau R-nya itu isinya 10, berarti len-nya isinya 10. Len adalah menghitung jumlah data dalam list. Ya, di pertemuan keberapa tuh? Pertemuan 8 apa 9 kita lihat ada statement len ya di Anda. Ada ya? Oke, nah kemudian sekarang ada for ini. For yang pertama. Ya, perhatikan for-nya. For i in rank. For i in rank. Awas. Kalau for i in rank nggak ada angka yang dimunculkan, hati-hati. Angkanya itu dapatnya dari n. N-nya tergantung nanti dari R-nya berapa isinya. Ya, R-nya berapa isinya. Oke, udah? Sekarang for i in rank berarti apa nih? Kita ngulang sebanyak berapa kali? Sebanyak n kali ya. Jadi kalau datanya ada 10 berarti kita ngulang 10 kali gitu. Kira-kira seperti itu ya. Oke, kalau menghitungnya dari 0 berarti for i ya. Kalau i-nya tidak didefinisikan kan berarti i-nya 1 ya. In rank. Ya, awas, rank-nya tadi panjangnya dari R tadi ya, n sama dengan len R. Ini kita akan nyari nilai elemen yang terendah. Caranya bagaimana? Ya, caranya dijawab di dalam bagian ini. Ya, dalam for ini. Pertama, kita akan bikin yang namanya indeks yang paling kecil min IDX itu sama dengan I. Hafal ya? Min indeks sama dengan I. Berarti mulai dari, katakanlah kalau I-nya tadi 1, berarti mulai dari 1. Betul ya? Oke. Nah sekarang, Anda lihat, for J, kita lihat variabel pengulangan kedua, in rank I plus 1. Ada yang tahu nggak kenapa ininya I plus 1? Oke, ya ini saya buka ruang pertanyaan dulu. Kenapa ini I plus 1? Ini for J in rank kalau yang di atasnya I, kalau yang J-nya kok I plus 1? Ada yang tahu? Kenapa ini I plus 1? Karena, ayo, karena sekarang kita tidak mulai dari data pertama lagi, saudara, tapi mulainya dari data yang kedua. Kan kita pengen membandingkan nih, ya, pengen membandingkan antara data yang pertama dengan data yang kedua. Data pertama ditentukannya dari for I. Ini indeks min IDX sama dengan I. Sekarang for J adalah ngulang dari data kedua ini, hati-hati. In rank I plus 1, NN-nya sama ranknya. Kan panjangnya dari, ini nih, panjangnya dari si array nanti.
Kemudian dibandingkan nih, if array min IDX, oke, min IDX isinya berapa? 1 ya. Kan ini isinya ini 1 lebih dari array yang ke J-nya isinya berapa? 1 tambah 2. Jadi tujuan ini I plus 1, supaya saat dibandingkan di sini adalah data pertama akan dibandingkan dengan data yang kedua. Kalau data pertama lebih besar dari data kedua, hasilnya bagaimana? Data kedua dimasukkan ke dalam data pertama, betul nggak? Langsung nih, min IDX sama dengan J. Oke, pahami dulu ya ini ya. Ini proses untuk nyari data yang paling kecil. Kalau data yang pertamanya tidak lebih besar dari data yang kedua, dilakukan pertukaran nggak? Dikerjakan nggak ini nih, min IDX sama dengan J? Tidak dikerjakan. Jadi ini min IDX sama dengan J, artinya indeks yang pertama ditimpa dengan indeks yang kedua hanya kalau datanya lebih kecil dari data yang pertama. Kalau nggak lebih besar, ya nggak dilakukan. Ya, data yang pertamanya misalkan nggak lebih besar, tetap gitu loh. Tetap ya? Oke. Terus yang bertambahnya I apa J yang bertambahnya? For yang dikerjakan selalu for yang di dalam dulu. Maka J-nya akan bertambah dengan 1. Betul ya? Betul ya? Otomatis ini kan bertambah nih. Rank I plus 1 otomatis akan nambah data kedua. Dibandingkan lagi data pertama dengan data ketiga. Data pertama dengan data keempat. Sehingga nanti akan ketemu nilai yang paling kecilnya dan akan dipindahkan ke dalam indeks yang pertama. Kemudian baru ditukar. Hati-hati nih, saudara. Jadi proses ini nih, ini akan dilakukan sebanyak N kali. Jadi pertama kali nyari datanya dulu, begitu ketemu pindahin. Terus ketemu lagi pindahin lagi. Ntar kan I-nya nambah 1. Oh, sekarang data pertama udah data kerja ya. Sekarang data kedua dibandingkan lagi dengan data berikutnya. Nyari lagi nih dalam sisanya, bandingkan lagi dan seterusnya. Artinya ini adalah proses untuk menukar yang namanya data dengan data yang lebih kecil. Setelah pindah, katakanlah datanya, dia balik lagi ke sini, ke for yang atas lagi, kan nambah I-nya. Tadinya I-nya data pertama, sekarang I-nya jadi 2 kan, betul ya? Data kedua dibandingkan dengan data ketiga. Terus, data kedua dibandingkan dengan data keempat, dan seterusnya, sampai habis. Lama-lama nanti I-nya akan nyampe di N. Kalau I-nya sudah sama dengan N, ya berarti dia sudah selesai. Ya, return itu mengembalikan nilai. Ya, ini adalah sebuah function yang digunakan untuk melakukan proses pertukaran. Itu intinya di sini. Ya, tolong nanti dilakukan. Ini saya kasih ilustrasinya di bawah ada. Tapi tolong nanti Anda berikan analisanya ya. Ini kan harus bikin laporan praktikumnya nih, berarti harus membuat analisanya di sini. Nah, ini proses pertukaran. Coba Anda lihat pertukarannya. Udah ya? Udah? Array yang ke I ini koma array min yang sama dengan apa nih? Min indeks array ke I ditukar. Tuh, ditukar aja saudara. Kita nggak pakai tem ya, karena Anda hanya nuker data yang pertama ya dengan data yang paling kecil dulu. Kalau udah ketemu tuker. I-nya naik data kedua sekarang dibandingkan dan seterusnya. Kalau ke bawahnya sama ya. Ini ada namanya apa nih? Array-nya apa namanya? Listnya listku sama dengan nilainya, lalu Anda print selection sort listku. Ya, ini tinggal dijalankan ya. Artinya dalam proses ini sudah ketukar nih. Listkunya sudah ketukar. Anda tinggal return R. Begitu return R, otomatis dia akan dijalankan. Di dalam penjelasan ya, kalau Anda lihat ya, ini ada penjelasannya. Tapi tolong nanti tetap dicari itu ya, dianalisa menurut pemahaman Anda ya. Alur kodenya kita cari dulu tadi yang sudah saya jelaskan, elemen pada list dengan len R. Lalu
Lakukan peluang pertama dalam terdapat kode mencari nilai minimum dan menukar nilai. Betul ya? Perhatikan ada min IDX berperan untuk nampung indeks dengan nilai terendah. Ini temnya nih. Ya, kalau di bubble sort kemarin pakainya apa? Pakai tem ya. Nah, ini min IDX. Perulangan setiap elemen dibandingkan menggunakan if mendapatkan indeks dengan nilai terkecil. Ini. Nah, ya. Oke ya. Bisa dipahami ya. Tuh, min IDX sama dengan J tuker. Ya, ini proses tuker nih. Jadi kalau ini lebih kecil, tuker. Kalau ini nggak lebih kecil, nggak dilakukan pertukaran. Ya, tetap aja prosesnya. Setelah menemukan, tuker nilai ke I. Ini proses nukernya. Ini proses untuk ngisinya ke dalam temnya nih. Ini tem. Ya, min IDX itu tem. Ya, terus dilakukan sampai dengan selesai. Nah, di dalam ilustrasinya kira-kira begini ilustrasinya. Ya. Contoh ya, ini kita punya elemen ada 5 dimulai dari elemen ke 0, berarti kita punya 5 elemen ya, 0, 1 sampai dengan 4. Nah, ternyata nih Saudara ya, ternyata nilai yang terkecil tuh adanya di ujung. Ya, adanya di ujung. Kalau Anda menggunakan bubble sort, maka dia akan dibandingkan dulu indeks ke 0 dengan indeks ke 1. Terus pindah ya. 25-nya pindah ke 64. 64-nya pindah ke 25. Ini kalau pakai bubble. Udah selesai belum? Indeks ke nolnya berisi dengan data yang paling kecil? Enggak. Kalau kita lihat belakangnya ada 12, karena dia tidak membandingkan langsung ke seluruh elemen. Beda dengan si selection. Kalau selection dia akan nyari dulu. Jadi pada putaran yang kedua itu sudah ketemu tuh nilainya. Ya. I yang pertama akan diputar menghasilkan nilai terkecil masuk ke dalam indeks yang ke 0. Nah, lalu I yang kedua. Ya, I yang kedua nih. I yang kedua, tarik lagi, tuker. I yang kedua menghasilkan angka 12. Betul ya? Udah, I yang ketiga menghasilkan angka berapa? Angka 22. Terus I yang keempat nggak ada swap. Karena udah nilainya 25. Ya, sampai dengan nilai yang terakhir. Kenapa? Karena kan 11-nya udah ditukar tadi dengan 64. Jadi 64 kebetulan nilai yang paling tinggi sudah ada di ujung. Paham ya? Gampang ya selection sort ya? Nah, ini adalah proses yang nanti silakan bisa Anda coba. Ini codingnya. Ya, ini codingnya saya pakainya pakai picture ya, Saudara, biar Anda nggak kopas. Gitu kan. Kalau ini saya menggunakan teks, Anda kopas, nanti tinggal dikopas, langsung dicoba ya. Jadi tolong untuk diketik ulang. Ya, diketik ulang. Jadi untuk bisa melakukan menghafalkan coding itu harus sering ngetik ulang, Saudara ya. Harus sering ngetik ulang supaya Anda paham ya. Ingat for of for tuh harus masuk, for harus tab lagi dan seterusnya. If harus masuk lagi dan seterusnya ya. Jadi rangkaiannya nulisnya harus begini. Ini berpengaruh ya. Ini for sejajarannya berpengaruh, nggak akan jalan nanti Saudara ya. Jadi for dalam for ya, nested for ini if. Ya, cukup jelas ya. Ini array-nya sejajar dengan sini. Ya, jadi dalam sudah di luar for return R ya. Oke ya, ini yang bisa silakan nanti Anda coba. Jadi bandingkan nanti silakan antara bubble sort yang minggu lalu sudah Anda coba dengan selection sort. Ya, dengan selection sort. Ada satu lagi yang nanti kita akan coba itu adalah insertion. Ya, jadi melakukan proses penyisipan insertion sort. Ya, tapi sebelum itu ya Anda pahami dulu, terutama yang kemarin bubble-nya pahami dulu. Ya, udah dicoba, kemudian buat analisanya, buat catatannya, silakan ya. Ya kayak ngerangkum lah ya, namanya laporan praktikum tuh rangkuman. Anda nyoba sendiri, screenshot-nya ya dimunculkan di laporan Anda itu ya. Di minggu 8, minggu 9, minggu 10 dicoba ya. Gitu. Kalau saya nggak minta laporannya nanti Anda nggak nyoba. Jadi tolong dicoba, jangan mengandalkan teman
terus minta screenshot-nya dong. Jangan ya, kalau bisa dicoba sendiri. Dicoba sendiri supaya Andanya paham gitu. Kalau nggak ada latihan begini nanti, nggak nyoba-nyoba coding Andanya, gitu ya. Jadi harus dicoba sendiri supaya coding-nya lebih paham. Oke. Ya mudah-mudahan, cukup jelas Saudara ya. Jadi ini ada yang sudah hadir ada 15 orang ya. Lumayan lah ya 15 orang di pukul 8 lebih barangkali masih ada yang belum standby gitu kan. Biasanya, apa namanya, saya Zoom-nya agak siang ya 8.30 gitu kan karena saya harus, mengantar keluar dulu, kebetulan ini lagi work from home, jadi saya bisa lebih pagi, Saudara, ya, makanya saya bikin jam 8, gitu. Oke ya, barangkali ada yang ingin disampaikan dulu, informasi bahwa perkuliahan kemungkinan akan, apa namanya, dilakukan secara online sampai di minggu terakhir. Ya, kemungkinan akan dilakukan secara online sampai minggu terakhir, karena saya belum dapat instruksi apapun dari prodi ya terkait dengan apa namanya perubahan metode yang bimbingan juga dilakukan online saudara. Jadi ini memang kecuali memang yang mereka ingin bertatap muka tapi dibatasi betul ya, interaksi di kampus juga dibatasi karena ini kita tahu pandeminya lagi ngegas ya, lagi ngegas. Kalau Anda baca apa informasi di stasiun TV itu aduh ya isinya Covid semua informasinya. Ya, jaga kondisi, artinya kalau emang nggak ada keperluan apapun, ya wis di rumah aja ya. Ini banyak anak-anak juga, teman-teman saya juga banyak yang anaknya pada kena, Saudara ya. Artinya udah nyasarnya udah bukan orang usia lanjut lagi kayak saya ya. Kalau saya kan udah pralansia ya, Saudara ya, pralansia. Cuman memang karena wajahnya masih awet muda jadi kelihatannya masih gitu ya. Betul ya? Ya, Fitz ya? Pak Petrus masih kelihatan awet muda nggak, Fitz, menurut Hafiz tuh? Masih ya? Ya Nanti deh saya Pak, kasih ya. nilai tambahan, Fitz, kalau iya. Iya, oh, kasih nilai tambahan berarti ya. Yang lainnya nggak dapat nilai tambahan ya, karena nggak bilang saya. Ya, jadi apa namanya, memang kondisinya lagi naik, ya, keterisian tempat tidur lagi naik ya, ngeri-ngeri juga nih. Kita mau keluar-keluar juga sangat membatasi diri karena penyebarannya semakin cepat katanya ya, ada varian Delta tuh ya. Varian Deltanya belum kelar, ada lagi muncul varian Lambda. Aduh, gawe kayak derba ya. Ada lagi tuh saudara. Di Inggris ada varian Lambda gitu ya. Nggak ngerti tuh cara menularkannya bagaimana ya. Tapi katanya varian Delta itu bisa bertahan lebih lama di udara. Ya, baca ya. Anda sering baca informasi ini nggak saudara? Atau pada ngegame online semua ya rata-rata ya? Oke ya. Ya sering-sering baca informasi juga supaya kita bukan nakut-nakutin ya, supaya apa namanya tahu kondisi di luaran ya. Oke, kemudian ini yang 15 ini sebagian besar sudah pada vaksin belum Anda? Sudah ya? Muslimah udah vaksin belum Ananda Muslimah? Sudah? Kayaknya mau ngomong Sudah nih. Pak, baru Sudah. vaksin pertama Oh, di mana kamu Imah itunya vaksinnya? di puskesmas Pak. Puskesmas ya? Iya, ini Iya. ada masih dibuka kayaknya buat umum di lapangan Arhanuts ya. Saya 2 hari yang lalu vaksin. Karena udah 2,5 bulan sembuh dari COVID katanya boleh. Ya udah saya nyoba ke sana ternyata boleh ya. Vaksinnya Sinovac ya, pakai Sinovac ya. Yang disuntikan ke Bapak Presiden kita juga ya, Jokowi itu Sinovac pakainya. Ya barangkali jangan nunggu-nunggu vaksin apa namanya yang lain ya. Banyak karena milih-milih vaksin. Nunggu vaksin CIC nggak bakal ada ya, Saudara ya, vaksin CIC kan. Ya, vaksin yang ada saja ya. Jadi kalau memang ada yang lainnya ada yang udah, yang lain Fatur Rahman gimana nih? Fajar, Hafiz, Kevin, Arif, Michael, ada yang udah pada vaksin. Ya mudah-mudahan sih jangan takut-takut ya. Imran kan udah usia 18 tahun ke atas nih udah. Ada yang masih 18 mungkin ya. 18 lebih lah tapi ya 19 rata-rata mungkin. Ya kecuali barangkali ada yang usianya 26, ada yang 26 di sini kan nggak ada ya. Pasti 19-an gitu kan ya, ada Nurul, Yoni ya, Noval, ya ini ada Vena paling 19 ya Vena ya? Iya 19 Vena, nggak mungkin 27 kan Vena ya, 19 pasti kan, ya.
Baik, jadi itu ada vaksinasi ya, vaksinasi di lapangan Arhanud. Ya memang rada ngantri sih Saudara ya, rada ngantri. Saya kemarin saya ngantri lumayan jam 9:30, selesai setengah 3 karena kepotong istirahat. Jadi kalau mau hari ini bisa sekarang, ya nggak apa-apa lah ya ngantri-ngantri, tapi kan yang penting kita dapat vaksin gratis untuk, lebih kuat ya, karena varian baru katanya sih udah nggak pandang bulu, nggak pandang umur. Ya anak-anak aja pada kena, Saudara ya, apalagi yang usia-usia yang udah tua-tua kayak saya ya, itu pasti kan lebih rentan. Makanya saya mau memaksakan buat vaksin walaupun udah dapat imun alami, tapi tetap ya, jadi supaya lebih kuat gitu aja. Oke ya, tetap, fokus ya di perkuliahan, di mata kuliah apapun, artinya, tugas-tugas diselesaikan ya, ya share dengan teman yang lain kalau memang ada kesulitan, ya pakai WA gitu ya, pakai WA, kan ada WA kelas mungkin kan, WA kelas info-info jangan sampai ketinggalan informasi. Ya hal-hal yang bisa saya sampaikan ke Anda kalau ada informasi dari prodi pasti akan saya sampaikan ulang ke Anda, ya barangkali ada yang tidak nggak sempat gitu baca info, ya saya akan coba sampaikan. Tapi sementara ini sih memang belum ada info apapun dari prodi ya, belum ada info apapun dari prodi. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya mungkin berkaitan dengan BIMTEK gitu ya, ada yang ikutan di apa, hima gitu kan ya, di klub-klub coding ya silakan diikuti ya. Himatif Anda kan bisa dimanfaatkan tuh untuk latihan-latihan. Kemarin ada yang menang ya, juara 2 di apa ya, di UNH kalau nggak salah ya, itu kan juara 2 apa itu, ada anak ya. Nah itu kan jadi men-trigger kan, itu bisa men-trigger memberikan semangat bagi yang lain untuk lebih bisa berperan ya, lebih lagi. Baik, terima kasih. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan penyegaran gitu ya, teman-teman. Ini karena memang tatap mukanya lagi sangat-sangat dibatasi ya, kita hanya bisa berkesempatan melalui Zoom. Mudah-mudahan kesempatan ini memberikan semangat lagi ke Anda semua. Tetap fokus ya kuliahnya, jangan kendor, saudara ya, jangan kendor. Kuliahnya kan ini udah masuk di semester yang kedua Anda ya, semester 2 jangan kendor, tetap semangat, mudah-mudahan si pandeminya segera berlalu dan bisa apa, kuliah onsite ya. Ini kan sama sekali belum pernah ketemu fisik ya sama saya Saudara ya. Kemarin online, sekarang online lagi kan. Ya, jadi ini mahasiswa angkatan ini yang belum belum pernah ngerasain kuliah di kampus, ya kuliahnya online. Mudah-mudahan semester depan sudah bisa ada suasananya lebih baik dan ada opsi untuk apa namanya, ada ketemu tatap muka ya, walaupun pasti sangat-sangat terbatas karena kemungkinan nih efek dari pandeminya akan lama sih kemungkinan. Gitu ya, harus apa namanya, eee, immunity rate-nya harus 70% ya, 70% dari jumlah populasi sangat-sangat lama ya untuk mencapai vaksinasi 70% dari jumlah penduduk kita kan ya sangat-sangat lama. Baik, terima kasih ya untuk perhatiannya. Tolong, mulai tugasnya direkap, dikumpulkan supaya nanti nggak numpuk di belakang, ya biar biar di ada apa, dicicil ya, dicicil gitu kan. Jadi biar nggak numpuk di belakang. Jadi tinggal nanti minggu ke-12, 13 tuh udah mulai dirapikan gitu ya, bikin PDF tinggal di-upload. Ya kan nggak usah ngeprint, ya tinggal upload aja. Baik, terima kasih untuk, perhatian Anda ya, waktunya ya, kurang lebih ini berapa nih, 40 menit ya, 40 menit kan nggak lama untuk kuliah hari ini. Semoga nanti di minggu depan kita bisa nge-Zoom lagi, gitu ya, bisa nge-Zoom lagi. Nanti waktunya kita kita tentukan ya jamnya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di minggu depan. Demikian saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Oke, Terima selamat kasih, pagi Pak. semua ya, tetap sehat, jaga kesehatan. Makan yang banyak ya.